Ya Rasul salam alaika. Ya, teman-teman semuanya harap duduk, harap tenang karena sebentar lagi kita akan mulai. Siap? Ustadz Salim atau Ustadz Abdul Somad dulu? Yang Ustadz Salim, takbir. Yang Ustadz Abdul Somad, takbir. Karena suara Ustadz Abdul Somad lebih banyak, langsung saja kita panggilkan Ustadz Salim Afila dengan takbir. Kepada Ustadz Salim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadratal afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para tuan guru, guru-guru umat. Wabil khusus guru kita semua, tuan guru Ustadz Abdul Somad yang kita ta'zimi, Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Wakil Bupati, para jajaran pimpinan daerah dari berbagai unsur, dari pemerintahan sipil, aparatur TNI maupun kepolisian, yang kita ta'zimi, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat tamu undangan dan seluruh masyarakat Lombok Tengah di Kota Praya yang kita cintai. Barakallahu fikum jami'an. Malam ini kita melihat kerinduan umat kepada guru kita Ustadz Abdul Somad, kepada dakwah dan risalah dari Rasulullah SAW yang beliau selalu bawakan dengan renyah. Maka untuk meluruskan niat kita, untuk menata hati kita, untuk menertibkan kita semua sebagai ta'zim kita kepada ilmu dan kepada para guru, mari kita bersama-sama bertakbir, Allahu Akbar. Mari kita takbirkan lagi asma Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita agungkan Dia yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, yang menjadi tujuan dan segala niat yang terbersit di dalam hati kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berhimpun bermuwajjahah sebuah nikmat ukhuwah sebada nikmat iman. Betapa dahsyatnya Lombok Tengah malam ini dalam rindunya kepada ilmu, rindunya kepada ulama. Maka izinkan saya menyampaikan salam takzim hormat kepada seluruh rakyat di Lombok Tengah, khususnya Pulau Lombok umumnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
dan seluruh Indonesia dan bahkan di mancanegara yang menyaksikan tayangan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat yang mulia, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para aulia, bersama para salihin. Hari ini berdiri di jazirah yang sudah dikenal lama sebagai jazirah 1000 masjid. Maka seperti tema yang disampaikan panitia, dari jazirah 1000 masjid, dari masjid umat bangkit, Allahu Akbar. Karena sesungguhnya masjid adalah bangunan yang segera didirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun peradaban ketika beliau berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Karena sesungguhnya masjid adalah anasir peradaban yang paling mula yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rencanakan untuk mendidik dan membesarkan umat, membesarkan risalah Allah menjadi wujud sebagai sebaik-baik kehidupan dunia untuk meraih sebaik-baik kehidupan di akhirat. Maka masjid adalah tempat kita berhimpun, mempertautkan pundak dan kaki kita dalam ibadah kepada Allah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah segera akhiri pandemi ini, amin. Mudah-mudahan Allah segera himpunkan kita kembali menyemarakkan dan memenuhi masjid-masjid kita, amin. Mudah-mudahan dari masjid kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangkitkan umat. Karena di masjid, fungsi pertama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid adalah tempat ibadah kepada Allah. Maka semoga jazirah 1000 masjid adalah teladan tentang masjid yang selalu terbuka untuk orang-orang yang beribadah dan mengabdi kepada Allah. Maka masjid adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dalam salat. Ketika beliau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, lalu menghadap ke arah para jamaahnya, beliau bisa tahu siapa sahabat yang tidak hadir. Beliau bisa tahu siapa sahabat yang berhalangan. Para imam masjid berat kalau kita meladani Rasulullah dalam soal mengetahui siapa jamaah yang tidak hadir. Tapi saya menyeru kepada seluruh DKM, takmir masjid, pimpinan masjid, mari kita petakan jamaah kita, kita petakan semua yang menjadi tanggung jawab dakwah kita. Agar setiap masjid tahu semua kepala keluarga yang dinaunginya, apa pekerjaan mereka, apa hobinya, apa yang mereka menjadi kesulitan-kesulitannya, apa yang mereka menjadi potensi-potensinya, apa golongan darahnya. Segala sesuatu yang tersensus dan terdata oleh masjid, supaya dengan itu kita bisa menyusun program ibadah di masjid. Karena masjid yang hebat adalah tempat mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati, takbir 4 kali lalu salam. Tapi masjid yang hebat bukan tempat sekedar mensolatkan orang mati, melainkan mensolatkan orang hidup. Mensolatkan orang hidup berarti takmir masjid, DKM, imam berjuang agar yang belum sholat mau sholat, yang sholatnya bolong-bolong menjadi rutin, yang sholatnya sendirian menjadi berjamaah, yang sholatnya di rumah menjadi di masjid. Insya Allah, Allahu Akbar. Masjid tempat ibadah
maka dia menjadi senyaman-nyaman tempat untuk mengadukan semua urusan kita kepada Allah. Masjid tempat ibadah, dengan ibadah itu kita membangun jamaah. Banyak orang berhasil membangun masjid, banyak orang berhasil membangun tempat ibadah, tetapi PR besar kita ke depan adalah masjid harus menjadi tempat membangun jamaah. Hari ini kita menghadapi masalah-masalah besar, tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengungkapkan satu hal yang sangat penting. Masjid kalau bisa mengalahkan pasar, maka pasarnya hidup. Tapi kalau pasar mengalahkan masjid, maka masjidnya mati. Insya Allah tugas kita semua, tugas peradaban kita membawa nilai-nilai masjid ke pasar. Allahu Akbar. Jangan sampai justru sebaliknya, nilai-nilai pasar masuk ke masjid. Ini yang harus kita jaga, yang harus kita tegakkan di masjid kita, nilai-nilai di mana kemudian nilai-nilai masjid kita bawa keluar. Allah tidak memuji di dalam Al-Quran orang yang selalu salat, orang yang selalu berzikir, orang yang selalu membaca Al-Quran. Tetapi Allah memuji di dalam Al-Quran orang yang perniagaan tidak melalaikannya untuk bergegas memenuhi panggilan mengingat Allah. Orang yang setelah selesai mengingat Allah, maka bertebaran di penjuru bumi dengan membawa zikirnya supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pertama, masjid sebagai pusat ibadah. Mimpi kita semua untuk Indonesia yang insya Allah akan memimpin peradaban dunia Islam. Allahu Akbar. Masjid juga menjadi pusat pendidikan. Dahulu masjid disebut jami', dan jami' selalu punya pasangan namanya Al-Jami'ah yang diterjemahkan sebagai university. Alma mater Ustadz Abdul Samad, guru kita di Al-Azhar, berawal dari masjid universitas itu. Maka setiap masjid harus menjadi universitas kehidupan, di mana dahulu Abu Hurairah dan para ahlu sufah mencontohkan menjadi mahasiswa-mahasiswa terbaik yang mencatat dan mengajarkan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW dari masjid. Biarkan adik-adik kita mengisi masjid dengan ilmu, mengisi masjid dengan pembelajaran, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan untuk kelak membangun peradaban insyaallah. Yang ketiga, masjid harus menjadi pusat kemasyarakatan kita, pusat sosial kita. Pada masa Rasulullah SAW membangun masyarakat di Madinah, setiap hari orang-orang yang berkecukupan membawa gandum dalam kantong-kantong kecil, lalu meletakkannya di tiang Masjid Nabawi untuk siapapun yang bisa atau memerlukan atau menghajatkan untuk konsumsi keluarganya. Orang yang datang ke masjid akan tercukupi karena di masjid ada ta'awun, ada saling tolong menolong seperti yang dicontohkan. Maka jangan sampai masjid kita yang megah menjadi luka dakwah, karena di sana orang miskin tidak bisa mendapatkan apa yang dihajatkan. Yang keempat, bagaimana masjid menjadi insyaallah pusat syiar, pusat sosial dan budaya seperti yang kita lihat hari ini. Ketika dahulu Sayyidina Bilal bin Rabah menjadikan masjid sebagai tempat mementaskan tarian tombak perang dari Habasyah. Demikian pula masjid menjadi tempat Rasulullah menerima tamu-tamu yang ketika melantunkan syair, maka Hasan bin Thabit, maka juga seorang sahabat yang lain seperti para penyair di sisi Rasulullah, mereka bisa membalas syair-syair tersebut.
maka di masjid pula Rasulullah menerima tamu negara. Di masjid pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan mengajar. Di masjid pula bahkan tawanan diikat di tiangnya agar sempat menyimak Al-Qur'anul Karim. Wahai penduduk Jazirah 1000 masjid, wahai warga Praia dan Lombok Tengah yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya, mari jadikan pemakmur masjid sebagai cita-cita utama kita. Seperti ibunda dari Sayyidah Maryam bernadar, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nadarkan bayi dalam perutku sebagai yang akan memakmurkan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Nabi, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam beribadah, memakmurkan masjid, maka dia mendapati di sisi Maryam ada rizki yang berlimpah. Dari mana? Dari Allah. Karena orang yang bekerja pada Allah, maka Allah yang menjadi penjaminnya. Maka siapkah kita seluruh penduduk Lombok menjadi para pemakmur? Maka siapkah kita menjadi profesi utamanya sebagai pemakmur masjid? Maka Pak Bupati mohon izin, pekerjaan utama Pak Bupati pemakmur masjid, sampingannya Bupati. Karena Bupati ada masa jabatannya pemakmur masjid, insya Allah kita jalani sampai kematian menjemput menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Orang Indonesia pekerjaan utama pemakmur masjid, sampingannya dokter, sampingannya insinyur, sampingannya ahli ekonomi, sampingannya akademisi, sampingannya profesor, guru besar, sampingannya bupati, wali kota, anggota dewan, gubernur, sampingannya presiden. Karena pekerjaan utama insya Allah kita akan lahirkan sebagai pemakmur masjid, maka setiap pemimpin negeri ini pekerjaan utamanya insya Allah adalah para pemakmur masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya tahu rindu kepada guru kita Ustadz Abdul Somad sudah tak tertahankan. Maka waktunya insya Allah akan kita perbanyak untuk beliau. Dan insya Allah dengan komitmen bersama dari masjid kita bangkit. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hujan mau lanjut atau enggak? Lanjut enggak? Ini hujan loh. Enggak apa-apa. Yakin? Udah siap ketemu Ustadz Abdul Somad? Karena teman-teman sudah siap ketemu Ustadz Abdul Somad, kita sambutan dulu oleh Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Haji Lalu Fathul Bahri. Kepada Bapak Bupati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji
Abdus Somad dan yang saya ta'zimi, beserta seluruh para alim, para ulama, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, seluruh jajaran pelayan hadam masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Yang saya hormati rekan-rekan Muslim United dan hadirin jamaah yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita semua kesehatan, keafiatan dan kesempatan dapat bertemu, dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim, bertatap muka, berijtima pada kesempatan malam ini bersama para kiai, para alim, para ulama yang pelunggung sami se-ara Indonesia dan hadir pada kesempatan ini di tengah-tengah kita semua. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, tinggal 3 menit saya pelayan masyarakat, hadam masyarakat Lombok Tengah menyampaikan terima kasih kepada Pak Kiai, karena memang acara ini kita akan laksanakan 1 tahun yang lalu. Karena kondisi negara, kondisi daerah, faktor pandemi COVID-19, maka tidak boleh dilaksanakan pada waktu itu. Dan kemarin rekan-rekan MU datang hadir di Kabupaten Lombok Tengah untuk kita sama-sama bersilaturahim, menjalin hubungan Islamiyah, hubungan basyariah, hubungan watoniyah dengan para alim, para ulama kita pada kesempatan ini. Lagi sekali terima kasih kepada para kiai, para ulama, terima kasih apresiasi yang seluas-luasnya. Dan tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain ucapan jazakumallahul jaza. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Hujan nggak apa-apa lanjut? Nggak apa-apa hujan-hujanan? Kalau gitu, mari dengan semangat kita bertakbir, kita sambut Ustadz kita, Tuan Guru kita, Ustadz Abdul Somad. Takbir! Takbir! Ya, mohon jamaah duduk biar Ustadz Abdul Somad bisa kelihatan sampai belakang. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diberi judul tentang cinta. Jangan ajari orang Lombok Tengah tentang cinta. Siapa yang bisa menembus hujan lebat kalau bukan orang yang paling jatuh cinta? Siapa yang meninggalkan anaknya di rumah? Oh, anaknya ikut. Siapa yang tahan berdiri lama, tidak pakai payung, padahal dia juga punya kewajiban, kalau bukan orang yang sedang jatuh cinta? Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah hadir malam ini karena cinta. Ustadz Habaib, Ustadz Salim Afillah, Habib Ja'far, para tuan-tuan guru, mereka punya kewajiban mengajarkan kitab kuning di pondok pesantren. Malam ini mereka datang karena cinta. Maka kalau Abdul Somad ceramah tentang cinta di Lombok Tengah, sama dengan mengajar itik berenang. Tidak ada gunanya mubazir. Malam ini Allah menurunkan hujan. Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau ingin melihat orang paling hebat cintanya kepada ulama, perhatikanlah orang di Lombok Tengah.
Apakah masyarakat Lombok Tengah malam ini hadir karena ada pembagian sembako? Apakah mereka datang karena pulang nanti akan diberikan saweran amplop? Mereka datang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang datang itu ulama yang besar, kalau yang datang itu ulama yang hebat, kalau yang datang itu para habaib, jatuh cinta. Tapi yang datang itu hanya seorang Ustadz Somad yang beratnya 50 kilo lebih sedikit. Belum lagi yang datang keturunan Rasulullah, belum lagi yang datang para ulama besar, baru hanya Abdul Somad yang datang. Mereka rela meninggalkan rumah mereka malam ini. Kita doakan bersama tidak ada rumah yang dimasuki maling. Kalaupun malingnya masuk, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian yang datang, yang paling berat, yang paling besar, yang paling hebat ujiannya adalah ibu-ibu. Kenapa demikian? Berapa sinetron yang tinggal malam ini? Mereka gendong anaknya. Petang tadi sudah dia mandikan anaknya. Dia pakaikan pakaian yang terbaik. Dia pakaikan bedak. Dia bawa anaknya. Dia siapkan payung. Karena dia lihat ternyata hari gelap. Ternyata sampai kemari hujan lebat. Berdiri tidak dapat tenda. Tengah hujan di bawah pohon kayu. Mereka tidak berada di bawah atap. Mereka tidak berkarpet. Mereka tidak dapat kue kotak. Merekalah yang tulus cintanya. Abdul Somad datang karena diundang. Abdul Somad disediakan pesawat. Abdul Somad cek. Ternyata mikrofon pun juga jatuh cinta. Akhirnya dia putus nyambung. Seperti hubungan kita, Beb. Cinta yang pertama yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah cinta kepada para alim dan ulama. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat Allah, ada syafaat alim ulama. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya mendapatkan syafaat para alim dan ulama. Ada yang beda dengan penampilan Ustadz Somad malam ini? Apanya yang beda? Saya merasakan malam ini saya tampil beda. Kenapa? Karena sorban yang saya pakai hadiah dari Tuan Guru Bagu. Saya datang mau bersilaturahim. Karena saya cinta kepada ulama. Fotonya sudah lama saya lihat di internet. Saya baca cerita tentang beliau. Saya ingin datang bersilaturahim. Saya ingin minta doa. Saya ingin dapat barokah. Begitu sampai dikalungkan sorban ke saya. Setelah itu diminta saya berbicara untuk sepatah dua patah kata. Abdul Somad datang ke Lombok. Datang ke Nusa Tenggara Barat. Datang ke Lombok Tengah. Dia datang ingin bersilaturahim kepada para alim dan para ulama, para tuan-tuan guru. Mudah-mudahan cinta kita kepada para ulama membuat kita masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi tetap sholat, bukan somat. Jangan besok pagi suami dibangunkan sama istrinya. Bang, sholat bang, sholat. Cinta pada ulama. Cinta itu ada buktinya, betul. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, hujan akan ku terjang, orang ramai aku tak peduli, karena cintaku kepada para alim dan ulama. Bukan Abdul Somad. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya pencinta ulama. Abdul Somad mencium tangan ulama, sering duduk-duduk dengan ulama, disangka orang ulama. Padahal kita semua yang hadir ini adalah pencinta para ulama, pencinta tuan-tuan guru. Cinta yang pertama yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat adalah cinta ulama. Berapa cinta yang ingin Ustadz bahas
Tergantung berapa menit yang tertulis di layar nanti. Itu layar itu bukan sembarang layar. Makanya tadi Pak Bupati bisa tahu 3 menit lagi. Karena tertulis di situ 3 menit lagi. Ustadz Salim juga tertulis. Nah, itu apa perintahnya? Sampai subuh. Cinta yang pertama yang membuat kita selamat di akhirat adalah cinta kepada para ulama. Karena Nabi sudah tidak ada. Siapa penggantinya? Al-ulama warasatul anbiya. Siapa yang sayang pada ulama? Siapa yang berkhidmat pada ulama? Siapa yang mencintai ulama? Salah satu dari anak cucunya insya Allah akan menjadi para alim dan ulama. Bukan kata Abdul Somad, tertulis dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji. Siapa yang berkhidmat pada ulama, siapa yang cinta pada ulama, siapa yang memperjuangkan ulama, salah satu anak keturunannya akan ada yang menjadi alim dan ulama insya Allah. Nanti begitu ceramah Ustadz Somad di Lombok Tengah diupload ke internet, semua orang heran kenapa wajah Ustadz Somad bercahaya ketika di Lombok Tengah. Mereka tidak tahu lampunya menyilaukan. Berapa banyak jamaah yang datang ketika Ustadz ceramah di Peraya, Lombok Tengah. Aku sampai tidak melihat ujungnya. Kenapa? Mataku terpukau cahaya. Cinta yang pertama adalah cinta kepada para ulama. Kita teruskan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Biar saya bisa melihat ujungnya, bisa dihidupkan kameranya. Kamera yang pakai senter, yang baterainya habis jangan dipaksakan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Matikan handphonenya, tangannya turun karena kalau lama-lama ketiaknya basah. Cinta yang kedua yang membuat kita akan tertolong di padang mahsyar adalah cinta kepada Sayyidina Muhammad. Itulah makanya kita banyak bersolawat. Apa tanda cinta? Man aktsara, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta pasti banyak menyebut namanya. Tapi menyebut Nabi tidak sama seperti menyebut nama teman kita. Betul? Menyebut Nabi tidak boleh sebut Muhammad, 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 Muhammad. Protokol saja memanggil. Berikut ini kita panggilkan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Pak Bupati menyebut Kiai Haji Abdul Somad. Belum pernah saya dipanggil. Berikut ini yang akan tausiah adalah Somad. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yulina
Muhammad sallallahu alaihi. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam kita disampaikan malaikat sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang malaikat membawakan salawat dan salam. Ya Rasulullah, maka Nabi membalas salam kita dengan 3 ucapan. Waalaikumsalam. Selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu, selamat anakmu, selamat kekuasaanmu. Warahmatullah, berkah rezekimu. Wabarakatuh, rahmat tercurah untukmu. Hidupmu berkah. Maka kita banyak-banyak bersodakoh pula. Sedekah penting, tapi pembahasan kita nomor 2 sekarang, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau ada tuan guru kita yang bersorban, itu karena dia cinta kepada Nabi, karena Nabi bersorban. Kalau ada tuan guru kita yang berjubah, itu karena dia cinta kepada Nabi, karena Nabi berjubah. Kalau ada tuan guru kita yang berjenggot, itu karena dia cinta kepada Nabi. Kalau belum sanggup, jangan mengejek dan mengolok. 3-tiganya Ustadz Somad tidak pakai. Dia katakan bersorban, dia pakai peci. Ustadz, itu tulisannya apa sih? Muslim United. Yang sebelah kanan Pak Ustadz, saya pun nggak tahu. Ustadz, kenapa tidak pakai jubah? Saya pakai celana panjang. Kenapa nggak pakai sarung? Kenapa nggak pakai jubah? Kalau saya pakai sarung, pakai jubah, jalan dari dalam ke sini, jamaahnya ramai, sampai di sini copot. Ustadz, kenapa nggak pakai jenggot? Belum tumbuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanallah wa ta'ala, memuliakan kita semua karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi, siapa dia? Aqrabu majlisan, paling dekat majlisnya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti orang Lombok Tengah cinta kepada Nabi? Nih buktinya. Semua yang datang ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir ini adalah mereka yang mengidolakan Nabi Muhammad. Mereka cinta kepada Ustadz Salim Afillah. Mereka cinta kepada Habib Ja'far. Mereka cinta kepada Ustadz Ardi Boni. Mereka cinta kepada Ustadz Abdul Somad. Karena Ustadz Somad mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Hai Abdul Somad, selama kau ikut Nabi, selama kau cinta Nabi, kami menghormatimu, kami cium tanganmu, kami dengar pengajianmu, kami datang melihat tablik akbarmu. Tapi begitu kau tidak ikut Nabi, maka engkau adalah entah apalah seterusnya. Terlalu menyakitkan untuk disebutkan bagi seorang yang sedang jatuh cinta. So sweet. Mudah-mudahan kita melimpah rezeki bisa umroh ke Baitullah. Selama ini hanya mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut, tayyibatu lillah. Tapi nanti kita akan berada di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah.
Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Tapi enggak boleh lama-lama karena diusir polisi. Oh, haji. Mereka katakan salah lama-lama bersolawat, mengucapkan salam. Padahal itu adalah ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami sampai hari kiamat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, terimalah kami sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sembuh, sehat walafiat. Kalaupun sakit bersin-bersin, insya Allah dihapuskan segala silap salah dan dosanya. Tapi hutang tidak lunas. Jamaah masih sehat? Jamaah masih semangat? Jamaahnya semangat, ustadznya yang gak kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Apa tuh Ustadz Somad? Kami yang kena hujan, kami gak kena tenda, kami gak kena karpet, basah di atas, basah di bawah. Kami masih mau mendengar ceramahmu Ustadz Somad. Kenapa jamaah tidak bubar? Karena kalaupun dia pulang, tetap gak bisa pulang karena motornya parkirnya di tengah. Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Allah. Begitu kalau orang jatuh cinta, dia merasakan walaupun hujan lebat, kelihatan dari belakang Ustadz Somad kepanasan. Kenapa? Karena bajunya baru. Ini baju orang Lombok Tengah. Bagus. Saya datang tadi pakai baju putih, polos, bersih. Ternyata orang Lombok Tengah seolah-olah berkata, Ustadz Somad, robahlah penampilanmu yang jadul itu. Ini kami berikan baju baru yang lengannya panjang sekali. Udah dikasih, banyak komentar pula. Gitu. Apa tanda cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi, banyak-banyak bersolawat. Apa cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi adalah berkorban. Jangan ajari orang Lombok tentang berkorban. Masjid-masjid saya perhatikan di Lombok Tengah, di Pulau Lombok, di Nusa Tenggara Barat, masjidnya besar-besar, bertingkat-bertingkat. Menaranya menjulang tinggi. Tadi saya lewat di pasar, saya lihat ada seperti masjid besar, megah, tertulis musola. Dalam hati saya, ini kalau di kampung saya sudah masjid. Ternyata di sini cuman musola. Masjidnya megah, masjidnya besar, masjidnya mewah. Tapi di dalamnya kosong. Kenapa? Karena kalau semua jamaah masuk masjid, masjid meledak di dalam. Tidak muat sebanyak ini umat. Tadi saya masuk ke dalam, susah untuk berjalan. Ada jamaah yang mukenanya terinjak. Ada jamaah yang tasnya tertendang. Tak terhitung berapa jamaah yang sendalnya hilang. Karpet-karpet terinjak. Abdul Somad akan dituntut di akhirat. Hai Abdul Somad, si anu mukenanya hilang. Hai Abdul Somad, sendalnya hilang. Maukah jamaah memaafkan kesilapan Abdul Somad? Yang kehilangan di dalam, yang jawab yang di luar. Daripada saya cari mereka di padang mahsyar, daripada mencari mereka di akhirat, lebih baik di dunia minta maaf kepada orang-orang yang tulus dan ikhlas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya besar, imamnya mantap, penghafal Quran, juara internasional, tamat dari universitas terkemuka, hebat. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita semuanya menjadi qori penghafal Quran. Ya Allah, semua jamaah yang hadir malam ini, anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Yang hamil-hamil, mudah melahirkan, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ustadz Somad, doakan saya, sudah 40 tahun belum punya anak. Loh, kok bisa? Belum nikah. Aduh, pulang dari sini, yang jomblo-jomblo langsung jatuh cinta.
Biar supaya cepat nikah, pulang dari sini, besok pagi cetak surat undangan. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan masih dicari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang cinta berkorban, bangun masjid, 1 sak 2 sak semen. Kalau dengan kekuasaanmu kau bisa bangun masjid, bangunlah masjid. Jihad konstitusional. Betul? Bupati, wakil bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang punya kepala, yang tak berkepala, yang ada jabatan, yang tak ada jabatan, bapak ketua, anggota DPD, senator kita dari Nusa Tenggara Barat memperjuangkan hak-hak orang NTB di pusat. Mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat badan. Pakai kekuasaan kalian untuk menolong rumah Allah. Pakai jabatan kalian, tanda tangan kalian untuk menolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabatan tidak lama, hanya 2 periode, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Betul? Apakah yang saya sampaikan ini salah? Dalam rangka watawasau bil haq, watawasau. Kalau Abdul Somad salah, minta maaf ke 4 orang tetangganya. Depan, belakang, kanan, kiri, selesai. Tapi kalau ada orang yang salah kepada 1 kabupaten, maka sesungguhnya penduduk Lombok Tengah lebih 1 juta orang, semuanya akan menuntut di padang mahsyar. Betul? Tapi kalau dia jujur, dia amanah, dia tolong agama Allah, dia tolong umat Rasulullah. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap di padang mahsyar. Yang mendapatkan naungan adalah imamun adil, pemimpin yang Doakan Pak Bupati, Wakil Bupati jadi pemimpin yang adil. Bapak DPD menjadi pemimpin yang adil. Bapak Kapolres menjadi pemimpin yang adil. Bapak Dandim menjadi pemimpin yang adil. Yang tak disebutkan namanya, mudah-mudahan masuk juga sesuai dengan niat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang non jauh di sana, mungkin kau tidak dapat tenda, mungkin kau tidak dapat tempat duduk, mungkin kau tidak dapat karpet, tapi boleh jadi kau lebih dulu masuk surga daripada kami. Saya cuman mancing aja. Karena yang masuk surga adalah orang-orang yang singkat hisabnya, yang pendek pertanyaan di akhirat. Latus alunna yauma idzin anin man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara tadi yang paling banyak ngomongnya siapa? Jangan ajari orang Lombok Tengah untuk bersedekah. Kalau mau lihat orang Lombok Tengah bangun masjid, masjidnya besar, pesantren, anak yatim, duafa. Tapi Muslim United punya cara yang luar biasa. Apa itu? Mereka punya istilah lelang. Nampaknya lelang, tapi sesungguhnya di balik lelang itu adalah akadnya sedekah. Bukan untuk somad, bukan untuk ustadz, tapi dipakai untuk membangun masjid, Masjid Muslim United, pondok pesantren, yatim dan duafa. Apa yang mau dilelang? Ternyata tertulis di situ, yang mau dilelang peci Ustadz Somad. Takbir. Tulisannya di dalam asbaha. Asbaha itu bahasa Arab artinya waktu subuh. Ternyata bisa juga dipakai waktu malam. Peci asbaha. Tulisannya Muslim United, persaudaraan Islam. Boleh dia dari Nahdlatul Ulama, bisa jadi dari Nahdlatul Watan,
bisa jadi dari Muhammadiyah, apapun ormasnya, selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang sudah jam 9.30, 30 menit kita bersama. Yang saya sampaikan baru 2, cinta ulama dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Maksud yang satu ini adalah lelang. Saya nggak berani melelang peci saya ini harganya berapa. Mana tukang lelangnya? Berapa antum mau lelang peci di kepala saya? Tapi pecinya aja, jangan isinya sekalian. Peci ini akan kita lelang, kita akan buka dari harga 5 juta. Pecinya nggak seberapa, tapi bekas dipakai Ustadz Abdul Somad. Insya Allah barokah, ilmunya nurun. Sekarang kita buka aja Ustadz. Nomornya nomor 10. Badan kecil, kepala besar. Yang kepalanya nomor kecil, nomor 8, nomor 7. Insya Allah bisa dibawa ke tukang jahit, dikecilkan. Ya, lelang ini Ustadz insya Allah akan kita gunakan untuk pembangunan Masjid Muslim United. Jadi sebenarnya uang yang 5 juta tadi akan dibelikan semen, batu bata, kerikil, jadi masjid, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal Orangnya alamin. akan bisa sholat di sana, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Namanya lelang, tapi uangnya nggak hilang karena dipakai untuk bangun masjid. Kita buka yang berani 5 juta pertama. Angkat tangan. 5 juta dari mbaknya. Ada yang berani lebih dari 5 juta? 6 juta. Berapa Tuan Guru? Berapa? Harga tertinggi baru 6 juta Tuan Guru. Saya beli Al-Mukarram. Masya Terima Allah. kasih. Dari Mohon Pak doa. DPD 6 juta. Saya serahkan 6 ke juta. tukang Ada yang lelang. berani lebih tinggi? Berapa? Kasih mic, kasih mic. Kasih mic berapa? 8 juta, sebut saja, sebut saja. 6 juta, ada yang berani lebih tinggi? Ko Steven 8 juta. Takbir. Ada yang berani lebih dari 8 juta? 10 juta, takbir. Ada yang berani lebih tinggi dari 10 juta? 12 juta Ko Steven, takbir. Berapa Bu? Yang tertinggi baru 12 juta. Ada lagi yang lebih tinggi? Angkat tangan, yang di belakang jamaah juga boleh. 11 juta, masih kalah 12 juta. Masih kalah. 12 juta. 12 juta. Selusin juta. 15 juta. 15 Takbir. juta. Allahu Akbar. Ada yang berani lebih dari 15 juta? Peci yang dipakai Ustadz Abdul Somad, insya Allah akan kita gunakan untuk pembangunan masjid. Ada yang berani lebih dari 15 juta? Silakan jamaah. Duduk, Tuan. Berapa? Duduk. 18. Ko Steven 18 juta. Takbir. Masya Allah. Yang harga tertinggi 18 juta Ustadz. 18 juta. Oh, Ustadz Abdul Somad sudah melirik. Ada lagi? 20 juta. 20 Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti yang dikurang dari itu tetap kita ambil ya teman-teman.
Ada lagi yang lebih dari 20 juta? Berapa? Berapa? Angkat tangan, angkat tangan. Harga tertinggi 20 juta. Ko Steven jangan mau kalah kok. Ko Steve sudah dilirik sama Ustadz Somad. Ada yang lebih dari 20 juta? Kita close dalam hitungan 10. Berapa? 22 juta. Takbir. 22 juta Ustadz Somad yang tertinggi sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang berani lebih? Berapa? Siapa orangnya? Maju. Berapa? 20.000. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Ini semua yang menawar lelang itu orang jatuh cinta semua. Biasanya orang jatuh cinta nih gombalnya luar biasa. Tapi insya Allah nanti kita hitung 3 kali dia akan naik ke atas. Peci ini berpindah. Abdul Somad ceramah nggak pakai peci. Berapa? 23 juta. Takbir. Allahu Akbar. 24 juta. Wih. 25. Harga tertinggi 25. Jamaah jangan mau kalah. Ibu-ibu jangan mau juta. kalah. Satu, kita close, peci terjual di lelang senilai 25 juta. Takbir. Langsung kita foto penyerahan Ustadz. Oke, pemakaian peci dari kepala Ustadz Somad ke kepala pemenang lelang. Silakan. Duduk. Yang lain duduk ya. Oke. Kita masih punya barang lelang yang kedua. Nanti yang tadi menawar, silakan nanti dihubungi sama panitia karena ini akadnya adalah donasi, maka nanti yang menawar lelang juga silakan.
Kan ini kan sama konveternya. Mudah-mudahan suami ibu selesai pengajian ini jadi orang yang rajin ke masjid. Kalau ke masjid nggak pulang-pulang, jangan diaminkan nanti dia nggak pulang. Hah? Jangan nanti kena lelang lagi. Saya trauma. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda yang ada di Lombok Tengah, pernyataan dari Ustadz Andi Boni, dari Bandung beliau naik motor saking cintanya dengan anak muda di Lombok Tengah. Nanti pulang naik motor lagi. Saya mau ikut, enggak dikasih. Naik motor ini berat Ustadz, biar kami aja. Anak-anak muda, apa kata beliau? Militan, luar biasa, cinta masjid. Tidak ada anak Lombok Tengah yang pacaran karena cintanya untuk masjid. Mudah-mudahan yang pacaran semuanya putus malam ini. Diaminkan 4.000 orang, bukan 40 orang, bukan 400 orang, 4.000 orang lebih malam ini. Di antara doa yang makbul diaminkan lebih 40 orang. Di antara doa yang makbul saat hujan lebat. Di antara doa yang makbul bersama orang soleh. Bagaimana kalau besok betulan putus? Putus besok pagi, langsung sorenya akad nikah insyaallah. Amin. Ya Allah, yang jomblo-jomblo mudahkan jodohnya ya Allah. Yang bilang amin itu yang jomblo. Ini anak sudah 3, amin. Dia tidak tahu istrinya melihat dari tadi. Kenapa kamu aminkan? Kamu kan sudah nikah. Untuk adik saya Pak Ustaz. Kamu kan sudah nikah, adiknya sudah nikah. Untuk anak saya Pak Ustaz. Anaknya kan kelas 2 SD, tapi nanti kan tetap mau nikah 20 tahun lagi Pak Ustaz. Iyalah, yang penting niatnya baik. Innamal a'malu binniyat. Cinta kepada masjid, walaupun di kantor bupati, walaupun di pasar, walaupun di toko, walaupun di jalan, kalau sudah hatinya jatuh cinta ke masjid, mendengar suara azan, hayya 'alas shalah. Tapi kalau tidak cinta masjid, hayya 'alas shalah. Siapa yang ikut tadi? Hayya 'alal falah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau hatinya tergantung di masjid, dia akan segera ke masjid. Sebaliknya, badannya di masjid, jasadnya di masjid, hatinya di luar masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu tidak ada di Lombok Tengah, itu ada di provinsi lain. Ya Allah, bukakan pintu anak muda kami yang belum sholat jadi orang yang rajin sholat ke masjid. Suami-suami, ibu-ibu yang selama ini enggak sholat, berarti selama ini ibu tidur dengan babi hutan. Suaminya genderuwo, istrinya kuntilanak, anaknya tuyul. Tapi yang di sini yakin dan percaya, suaminya soleh, istrinya solehah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di mas. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Cari menantu yang cinta masjid. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau cari menantu Pak Ustaz. Saya sudah nikah. Bukan untuk Ustaz. Untuk siapa Bu? Anak saya. Mau cari mantu untuk anak saya Pak Ustaz. Tapi saya mau mantu yang sholat. Gimana cara fit and proper testnya Pak Ustaz? Oh gampang Bu. Gimana caranya Pak Ustaz? Nanti hari Jumat telepon calon mantu ibu. Assalamualaikum CM. Ada apa calon mertua? Nanti bisa datang makan siang hari Jumat nggak? Bisa. Jam berapa?
jam 12. Bisa datang jam 12? Bisa. Jangan terima. Berarti dia nggak sholat Jumat. Tapi soal ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah ketahuan. Untuk soal berikutnya nanti kita 4 mata. Bisa 4 mata Pak Ustaz? Jangan 4 mata, 3 pun bisa. Cari menantu yang sholat. Cari pemimpin yang cari anak yang syarat soleh adalah sholat. Rabbana hablana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh. Berikan suami-suami untuk adik-adik kami suami yang soleh. Ketika berdoa dapat suami yang soleh, ada ibu-ibu diam aja. Ibu kok diam? Suami saya sudah soleh Pak Ustadz. Namanya siapa? Muhammad Soleh. Mudah-mudahan anak kita umurnya panjang, badannya sehat, sekolahnya S1, S2, S3, S cendol, S doger. Tidak ada gunanya harta banyak, ganteng, mobil mewah, tapi kalau tidak sholat, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ibu besok pagi kalau nyanyi suaminya belum sholat, gitu caranya. Wah, sambil masak nasi goreng buat teh manis. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sambung bang, backing vokal hantu. Insya Allah semuanya dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ibu sujud lama-lama minta sama Allah, tapi jangan dilafazkan di mulut, nanti sholatnya batal. Cukup dalam hati saja. Ya Allah, bukakan pintu hati suamiku supaya dia sholat. Ya Allah, sudah 40 kali sholat nggak juga terbuka, bukakan pintu liang lahat. Ya Allah. Jangan. Nanti kalau dia meninggal siapa yang gantikan? Bapak mau gantikan? Mau. Cinta ke masjid, cinta kepada ulama, sudah. Cinta kepada Nabi, sudah. Cinta ke masjid, sudah. Tidak ada cinta yang lebih hebat dari segalanya adalah hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hadir pada malam hari ini semuanya cinta kepada Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad, nauzubillah, 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 siapa yang murtad meninggalkan agama ini, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Hai saudaraku, dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai ke Papua, kalau kalian mau melihat orang cinta kepada Allah, datanglah kalian ke Lombok Tengah. Ini Abdul Somad ngomongnya basa-basi saja. Allah menjadi saksi malam ini. Malaikat kiraman katibin menjadi saksi. Orang Lombok Tengah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Mana buktinya? Hujan lebat, mereka tak bergeming. Kalau siang ceramah di masjid, orang tidak keluar, maklum dalam masjid. Tapi malam ini di luar masjid, tidak pakai tenda, hujan lebat, tidak pakai payung, mereka tegak berdiri. Mereka akan dipersaksikan sebagai orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Jangan kemana-mana. Ini pasti lelang lagi nih. Ya, tertulis di situ lelang buku. Mereka tidak berani melelang sorban karena ini kenang-kenangan. Saya bawa ke rumah sampai mati akan saya simpan dalam lemari. Saya wariskan ke anak-anak saya. Anakku Mizyan Hazik Abdillah, waktu aku tausiah ke Lombok, aku silaturahim ke Tuan Guru, diberinya aku sorban. Sorbannya biasa, tapi yang memberikannya adalah orang yang luar biasa. Cinta akan membuat kita mengenang sampai akhir masa. Seorang nenek-nenek umur 70 tahun memegang sapu tangan yang sudah lusuh. Apa kata cucunya? Nek, ngapain megang sapu tangan? Di pasar banyak jualan. Apa kata neneknya? Bukan sapu tangannya, tapi ada kisah di balik sapu tangan ini 70 tahun yang lalu. Jangan kemana-mana. Setelah lelang buku kita teruskan. Mana buku yang mau dilelang? Ini Ustadz, insya Allah hasil lelang buku ini akan kita gunakan untuk buat dapur umum di Palestina. Takbir! Ada Muslim United, ada tanda tangan UAS Ustadz Abdul Somad, bukan ujian akhir semester. Ada tanggalnya 17 Desember 2021. Di dalamnya ada sejarah, ada gambar, ada cerita, ada pesan ulama. Bukunya tak seberapa, tapi hasil lelang ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada di belakang tulisan Ustadz Hanan At-Taqi, ada tulisan Ustadz Muhammad Habib Muhammad Anis, ada tulisan Ustadz Salim Afillah. Ada para asatis kita memberikan kesan-kesannya. Buku ini diwariskan ke anak cucu. Mereka akan membaca, menetes air mata mereka. Kenapa? Buku ini dibeli oleh bapak saya tahun 2021 bulan Desember tanggal 18. Buku ini kenangan. Waktu itu diserahkan oleh almarhum Abdul Somad. Masya Allah. Jamaah pun menangis. Kau nangis kenapa? Nggak sempat selfie waktu itu. Ya, Ustadz, ini bukunya kita buka mulai dari harga 5 juta juga. Masya Allah. 5 juta rupiah. Yang insya Allah ini akadnya akan menjadi dapur umum Palestina. Karena di Palestina sekarang lagi musim dingin, lagi butuh logistik, lagi butuh makan. Insya Allah hasil dari lelang buku ini, buku sejarah Muslim United akan kita peruntukkan, kita buat dapur umum di Palestina. Takbir! 5 juta pertama. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada saudaranya, falaisa minhum, tidak diakui imannya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kedinginan menggigil di Praia, dinginnya masih hujan, tapi saudara kita di sana bulan Desember, Januari menggigil, hujan es, tentara Israel mau membunuh, datang bantuan dapur umum, makan gratis. Ternyata uangnya bukan teroris, bukan bersenjata, bukan beli peluru, beli makanan, mengenyangkan perut, beli kuali untuk masak. Mudah-mudahan ini menjadi bukti kita nanti di akhirat kita tidak dituntut karena tidak peduli kepada saudara-saudara kita, insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 5 juta pertama. Kostif 5 juta. 5 juta siap. 5 juta siap. 5 juta. Tuan Guru 5 juta. Bahrul Razia siap. 5 juta. 5 juta. Tuan Guru 5 Tuan Guru 5 juta. Ada yang berani lebih dari 5 juta? Jamaah juga boleh. 5 juta pertama oleh Tuan Guru. Berapa? 6 juta atas nama Hajah Latifah. Ibu Hajah Latifah, 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Ustadz, saya baru ingat Ustadz. Ya. Tiba-tiba saya dapat cincin emas Ustadz.
Ini infak katanya dari hamba Allah. Cincin emas. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Cincinnya sekali pasang langsung 6 cincin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau dipakai pergi undangan gini terus. Laki-laki tak boleh pakai cincin emas. Maka kalau ada suami ibu yang punya cincin emas, bawa sekarang juga. Cincin emas. Ternyata orang Lombok Tengah kalau sedekah nggak tanggung-tanggung, langsung dicopotnya, langsung dilepasnya. Adapun yang lain, langsung tangannya masuk ke mukena. Harga tertinggi dari Haja Latifah 6 juta. Ada yang berani lebih tinggi? Silakan Mbak, berapa? Harga tertinggi 6 juta. Ada yang berani lebih tinggi? Ya, ada? 6 juta, kalau nggak ada kita akan close langsung. Insya Allah hasil lelang ini akan kita gunakan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita akan, berapa Bu? Mike, kasih mic Mas. Ibu siapa namanya? Oh masnya, masnya punya ibunya. Oh gitu, jatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas, kasih Mas. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Ngasih emas untuk Palestina. Kasih cincin emas. Akan dijual hasilnya untuk membeli makanan, untuk buat dapur. Saudara-saudara kita yang menggigil kedinginan, kelaparan, kita semua akan dituntut di hadapan Allah. Apakah kau peduli kepada saudaramu? Apakah kau kasihan kepada saudaramu? Mereka adalah orang yang disebut dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Al-Qiblatul Ula. Salat Nabi ke sana 18 bulan, lalu kemudian baru pindah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hari ini saudara kita, oh ada emas lagi, Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Kita masih di angka 6 juta. Buku bertanda tangan Ustadz Abdul Somad masih di angka 6 juta. Ada yang berani lebih tinggi lagi? Iya, iya, iya. Ada lagi yang lebih tinggi? Silakan. Berapa? Emas. Emas juga. Silakan. Ada apa? Uang. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang ngasih uang cash. Ada yang lebih tinggi. Oh, ngasih uang juga. Barakallah, barakallah. Luar biasa cintanya masyarakat Lombok Tengah kepada saudara kita, saudara di Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Masih di angka 6 juta, kita close dalam hitungan kelima. 4, ada yang berani lebih tinggi? 3. 2. Itu di belakang, berapa? 10? 7 juta. Bapak siapa namanya? Pak Atim, 7 juta. 7 juta Pak Atim. Pak Latif 7 juta. Takbir. Ada yang berani lebih tinggi? Masya Allah, banyak uang cash. Takbir. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, itu petugas Masjid Muslim United, petugas panitia itu sedang memutar kotak infak. Ada kantongnya, silakan diisi. Berikan infak terbaik teman-teman. Mereka sedang memutar. Barakallah. Ustadz, di angka 7 juta terakhir Ustadz. 7 juta. 1, 2, hitungan 10, tak ada menawar, naik ke atas Pak Latif. 3. Ada yang lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi?
Barakallah. Ada yang berani lebih tinggi, angka 7 juta. Kita hitung mundur. Itu di belakang, itu ibu-ibu, berapa bu? Cincin. Nah silakan cincin. Kok banyak banget Ustadz yang ngasih cincin emas Ustadz? Masya Allah, ini kita udah 3. Itu berapa lagi tuh yang datang tuh? Ya maju berapa bu? 7 juta. Cincin. Hah? Uang cash? Ya silakan dikasih ke petugas infak yang berjalan. Cincin lu juga, takbir. Allahu Akbar. Sudah ada 4 cincin di tangan. Wah, uang cash juga banyak Ustaz. Kita hitung mundur. 5, 4, masih di angka 7 juta. 3, 2, 1, kita tutup. Pak Latif. Takbir, silakan Pak Latif. Pak Latif naik ke atas penyerahan buku. Terima kasih Ibu Haja Latifah juga boleh maju. Jazakumullah khairan. Di angka 6 juta, kita masih punya beberapa bukunya. Ibu Haja Latifah silakan. Cincin lagi, Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Kita sudah punya 5 cincin Ustaz. Allahu Akbar. Ibu Haja Latifah juga silakan maju. Di angka 6 juta dan 7 juta. Ya, kita serahkan bukunya. Kita serahkan bukunya. Buku satu lagi. Tuan Guru. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, Ustadz Salim Afilah, Ibu. lelang jam tangan. Takbir. Doakan saya. Amin ya Allah. Amin. Barakallah. Ustadz Salim, ini di angka berapa Ustadz? Kita buka di harga berapa Ustadz? Serahkan buku langsung. Akhi, buku serahkan langsung. Bukunya serahkan. Serahkan buku. Bukunya silakan. Bapak Latif sudah berada di depan. Ibu Hajah, silakan Bu Hajah. Ini langsung di tanda tangan Ustaz. Nah, mana yang mau ngambil foto, ambil gambar. Jam tangan Ambil gambar Ustadz Salim Afilah. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Kita lelang dari angka 5 juta Ustaz. Jazakumullah. Tapi ini kayaknya lebih dari 5 juta Ustaz. Kasih. Jazakumullah. Ya. Oke, sudah. Oh, ya. Oh, mau langsung cash. Masya Allah, Ibu Haja langsung ngasih cash. Cari pen. Takbir. Ada lagi uang cash. Oh, uang cash beli buku. Oke. Oh iya. Masya Allah. Ustadz Abdul Somad, ini ada jam tangan dari Ustadz Salim. Mau dilelang juga jam bekas ulama. Jam tangan Ustadz Salim Afilah. Mereknya tak boleh disebut, nanti jadi iklan gratis. Tapi luar biasa. Jam tangan Ustadz Salim Afilah. Penulis buku, Ada waktu sholatnya. Ada waktu sholatnya. Ini namanya jam yang soleh. Nah, ini namanya jam syariah. Bukan jam konvensional. Yang punya jam ini, ingat waktu sholat, uangnya dipakai untuk menolong saudara kita, terhitung sebagai sedekah, mendapatkan cinta ulama, mendapatkan kenangan dari Ustadz Salim Afilah. Mudah-mudahan menjadi kenangan sampai anak cucu, sampai hari kiamat. Jamnya mungkin biasa, tapi ada sejarah cerita di balik jam. Ketika nanti tahun 2040, 2050, dia panggil anak istri cucu-cucunya, jam ini ada ceritanya. Dulu Ustadz Abdul Somad, uang cash Ustadz. Masya Allah. Oh tadi Ibu Hajah. Buku Ibu Hajah Latifah. Masya Allah. Pak Latif. Pak Latif juga, Pak Latif udah datang. Nah silakan Pak Latif. Ayo Pak Latif. Takbir. Baru kali inilah saya berkeliling
yang perempuan memberi Bu Latifah, yang laki-laki Pak Latif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Langsung Allahu ditandatangani sama Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barokah, barokah. Insya Allah kita akan buat dapur umum untuk saudara kita di Palestina dan akan kita salurkan melalui Yayasan Sahabat Al-Aqsa. Takbir. Kita buka, ya, foto dulu. Barakallah. Selamat Pak Latif, berkah selalu. Jazakumullah khairan. Barakallahu laka fima a'taita wa jazakallah khairan. Barakallah fik Pak Latif. Satu cincin emas lagi Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Cincin emas. Ternyata cincin orang Lombok Tengah ini putarannya sampai 3 kali putar. Cincin saya cuma sekali putar. Ini 3 kali putar. Itu kalau ada kutu nyasar di situ. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu punya cincin 3 di tangan kiri, 3 di kanan emas. Cincin, gelang kaki, rantai, subang, anting. Cincinnya banyak, gelangnya banyak, rantainya banyak. Meninggal. Diambil lakinya untuk kawin lagi. Tapi cincin inilah yang akan menjadi kekal abadi sampai ke surga Jannatul Firdaus. Amin. Yang sudah menyerahkan alhamdulillah, yang enggak ya lihat aja lah. Tidak ngancam. Kita akan buka langsung Ustadz lelang jam tangan Ustadz Salim Afila. Masya Kita Allah. buka di angka 5 juta. Yang mau 5 juta. Berapa Pak? 5 juta. Bapak siapa namanya? Pak Haji? Pak Riki? Pak Kiki? Pak Kiki? Pak Kiki 5 juta. Takbir. Ada yang berani lebih? Kostif 7 juta. Takbir. Allahu Akbar. Ada yang lebih dari 7 juta? Jam tangan Ustadz Salim. Silakan. Jamaah yang berada di luar juga boleh. Di angka 7 juta, angka tertinggi. Ada yang berani lebih? Ibu-ibu, bapak-bapak. 7 juta. Jam tangan langsung dari Ustadz Salim. Dan insya Allah akan kita gunakan untuk dapur umum Palestina. Dan akan dipakaikan langsung oleh Ustadz Salim. Dipakaikan langsung oleh Ustadz Salim. Barakallah. Takbir. 7 juta. Ada yang lebih? Kalau yang membeli perempuan diserahkan untuk suaminya. Kalau belum nikah diserahkan ke calonnya untuk sebagai mahar nikah. Masya Allah. Kalau belum ada jodohnya terpaksa Ustadz Salim menyegerakan. 7 juta. Kita close di hitungan 10. Ada yang berani lebih? 10, 9, 8. Ada yang berani lebih? 7 juta jam tangan langsung. Ini kayaknya jamnya ini lebih tangan dari harga lelangnya Ustaz. Ya, Masya Allah. 6. Kita hitung bersama-sama. 5. Ada lagi? 8 juta. 8 juta. Dari Bapak? Hah? Pak Latif lagi. Takbir buat Pak Latif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 10. Kostif 10. Masya Allah, takbir. Pak Latif jangan mau kalah Pak Latif. Masih ada surat tanah di rumah Pak Latif. 10 juta. Ada yang berani lebih? Insya Allah ini akan jadi pahala jariah juga karena akan kita buatkan dapur umum untuk saudara kita di Palestina yang hari ini sedang kedinginan karena sedang musim dingin.
10 juta. Ada yang berani lebih? 10, 9, 8. Angkat tangan. 7, 6, 5, 4, 10 juta, 3, 2. Ada berani lebih? Jam Ustadz Salim Afilah 2. Oh, Bupati sudah disenggol di situ, Pak. Bupati katanya. 3, 2, 1. Kita close 10 juta. Takbir. Allahu Akbar. Silakan perwakilan dokumentasi. Barakallah, barakallah. Langsung sudah ditransfer. Langsung Masya sudah ditransfer. Allah. Transfer banking langsung. Langsung dipasangkan ke Langsung dipakaikan. Prof. Stephen. 2 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata jamnya dibalikin lagi, tapi langsung Allahu ditransfer. Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Akadnya sudah menjadi hadiah ke Ustadz Salim lagi. Hadiah, kaedahnya hadiah la tuhda. Hadiah tidak boleh dijadikan lagi hadiah. Nggak boleh dilelang. Ini nggak boleh dilelang lagi. Ya Allah. Sudah ditransfer langsung Ko Stephen 10 Masya Allah. juta rupiah. Mudah-mudahan Semoga Allah berikan muliakan beliau. Ko Stephen dunia akhirat. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ko Stephen, insyaallah. Nih mau lelang apa lagi nih? Silakan Ustadz Abdul Somad di closing Ustadz. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Cinta ulama kita buktikan dengan memasukkan anak ke pondok pesantren. Siap? Cinta ulama kita bangunkan WC, sumur bor, kamar mandi, kelas-kelas untuk para ulama kita di pondok pesantren di Lombok Tengah, di Nusa Tenggara Barat. Siap? Cinta kepada saudara seiman, kita jaga persatuan. Kita tolong yang dekat, yang jauh, kedinginan, kelaparan, kita belikan selimut. Cinta ke masjid, sholat berjamaah, anak muda, remaja masjid, yang kaya bangun masjid, yang miskin sholat berjamaah ke masjid. Jangan sampai jenazahnya yang dibawa karena sholat jenazah di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi. Cinta kepada Rasulullah, banyak berselawat. Tegakkan sunnah, ajarkan sunnah hadis Rasulullah. Cinta kepada Allah membuat kita ridho, lapang dada menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir majlis kita sama berdoa. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang dililit hutang dilepaskan dari riba, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Lombok Tengah dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tuan-tuan guru kita dipanjangkan umur mereka. Matta'anallahu bituli umurihim. Usia mereka yang panjang menjadi berkah buat kita semua.
ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, melepuh kulitnya menyekolahkan kami, tak dapat kami balas kebaikannya ya Allah. Wali ummahatina, ibu kami yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun lamanya, berapa banyak kesusahan, penderitaan, tetes peluh dan air mata. Kalau dia masih hidup, sehatkan ya Allah. Kalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Jadikan kubur orang tua kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikan anak kami anak yang berbakti kepada orang tua. Jauhkan anak kami dari sifat durhaka ya Allah. Jangan sampai anak kami kena narkoba. Jangan sampai anak kami berzina. Jangan sampai anak kami kena virus HIV AIDS LGBT. Selamatkan anak kami menjadi para penghafal Quran. Lembutkan hatinya untuk mau tinggal di pondok pesantren. Jadikan anak-anak kami menjadi pencinta para habaib dan ulama. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kami terlalu banyak dosa, tak layak melihat Nabi. Tangan kami banyak maksiat, tak layak bersalaman dengan Nabi. Hati kami kotor, hasad dan dengki. Tapi kami yakin dan percaya ampunanmu selalu terbuka pintu taubat. Terimalah taubat kami ya Allah. Saudara kami yang belum ke masjid, berikan hidayah supaya salat istiqamah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hati kami sebagaimana sudah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Lombok Tengah, selamatkan Nusa Tenggara Barat, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurna wansuril muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa farrik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa ilaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bangkitkan kami semua bersama di padang mahsyar. Masukkan kami ke dalam surga Jannatul Firdausmu ya Allah. Bersama tuan-tuan guru kami, bersama para habaib kami, bersama sahabat kami, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Pulang dengan tenang, bawa sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang bersih, agama yang tertib. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.